Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan saudaraku. Apa kabar buat kita semua hari ini? Saya percaya dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, selamat menikmati, memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita sudah semua dipuaskan lewat hadirat Tuhan, lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi, saudaraku. Amin. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah, yang kami percaya dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kalau hari ini Tuhan, kembali kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Bicaralah, berfirman, bersabdalah kepada setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kepada Tuhan, kami butuh firman Tuhan, kami cinta firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus, urapi umat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan, yang mereka dengar, boleh membangkitkan, menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka. Dan terlebih lagi urapi hamba dengan pengurapan yang khusus daripada Allah. Biarlah Roh Kudus berkata-kata lewat mulut bibir lidah hamba, sehingga semua umat-Mu diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami serahkan jam dan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih Roh Kudus dari awal pertengahan sampai selesai. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang cinta firman Tuhan dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan duduk kembali semuanya dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya percaya kita semuanya bersyukur dan kita bangga kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama menikmati hadirat lawatan Tuhan dan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan selamat beribadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudaraku. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari kenaikan Yesus Kristus itu adalah hari besar. Orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia, seluruh muka bumi ini, seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, entahkah di gereja ataupun di rumah masing-masing ataupun di tempat tinggal masing-masing, karena situasi COVID masih belum normal saudara. Dimanapun kita berada, pastinya kita tetap beribadah, memperingati sebagai tanda penghormatan kita, sebagai tanda ucapan syukur kita, kebanggaan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita semuanya beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan antusias. Amin saudaraku. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, saudara ada dalam keadaan sukacita dan penuh semangat dan bergairah dalam Tuhan. Amin. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak lama-lama saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, kitab yang tidak asing lagi buat kita semua. Kembali kita mau merenungkan, mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 saja. Saya akan bacakan buat kita semua dan saudara boleh mengikutinya di dalam Alkitab saudara masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-11, demikian firman Tuhan dengan judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui pada masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar pembacaan firman Tuhan ini, sangat hebat, sangat luar biasa, sangat terkagum dan bangga sekali kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat bersyukur, orang-orang yang sangat bangga karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihannya. Amin, saudara. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan atau terangkatnya Yesus ke sorga setelah dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke sorga. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu sangat nyata. Kalau kita baca tadi, sangat nyata, bukan dongeng, bukan apa kata orang, bukan sekedar tulisan, tetapi sangat nyata, sebab disaksikan oleh para murid-muridnya waktu itu. Saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan begini, sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian tentang firman Tuhan ya, dia katakan apa? Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah dia berbicara terakhir kepada murid-murid, saudara, dia naik ke sorga dan disaksikan dengan nyata oleh murid-murid pada waktu itu. Sangat hebat. Kalau kita merenungkan dan membayangkannya kejadian itu gimana gitu ya, kita bisa melihat, murid-murid melihat begitu dengan hebat dan luar biasa. Nah, yang kedua saudara, bahwa kita percaya sesuai Alkitab mencatat bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga, adanya penyataan dan kehadiran malaikat pada waktu kejadian itu. Di ayat yang ke-10 dia bilang begini, ketika mereka sedang menatap, ketika murid-murid sedang menatap ke langit, waktu ia atau Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita percaya yang dua orang ini bukan manusia biasa, tetapi ini adalah malaikat Allah. Malaikat menyaksikan, menyatakan diri, membuktikan bahwa betul-betul Yesus ini naik ke sorga. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur, dan kita akan melihat apa tujuan Yesus kembali naik ke surga setelah dia turun ke bumi sebagai manusia. Nah, ada 6 poin ada 6 poin yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya hari ini. Kenapa Yesus naik kembali ke surga setelah dia datang ke bumi lewat kelahirannya, saudara? Mungkin kita berpikir, apakah nggak lebih baik kalau Yesus ada di bumi? Kan ya kita nggak perlu susah-susah mencari dia ada gitu seperti waktu zaman murid-murid ya. Tapi kita mau melihat, kita mau belajar kenapa Yesus kembali naik ke surga setelah dia bangkit dari antara orang mati. Satu, saudara, kita mau belajar hari ini karena Yesus bukan dari dunia ini. Alkitab mencatat Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun banyak orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi karena Yesus bukan dari dunia ini. Ini ada tertulis di dalam, mari kita melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Judulnya di atas, Yesus bukan dari dunia ini. Ayat 23 dia bilang begini, lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi kenapa Yesus kembali ke surga setelah dia bangkit dari antara orang mati di muka bumi ini, saudara? Karena Yesus memang bukan manusia di bumi ini seperti manusia kebanyakan. Karena Yesus memang berasal dari surga. Dia menyatakannya sendiri, ada banyak ayat. Dia bukan datang dari dunia. Dia berkata, kamu berasal, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Jadi karena itulah nomor 1 dia kembali ke surga. Karena memang dia datang dari surga. Amin. Makanya kita percaya, kita akui, kita terima bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
pencipta langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang pernah ke surga. Banyak orang yang berbicara tentang surga, banyak orang yang memberitakan tentang surga, mungkin banyak agama, tetapi yang berani berkata bahwa dia adalah jalan ke surga itu cuma Yesus. Kenapa dia berkata dalam firman-Nya, "Akulah jalan, kehidupan dan kebenaran." Sebab tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, kata Yesus. Ya karena dia dari surga dan dia harus kembali ke sana. Amin saudara. Itu ayatnya tadi ada di Yohanes 8 ayat 23. Yaitu untuk yang kedua saudara, kenapa Yesus harus ke surga? Apa tujuannya? Untuk menggenapi nubuatan para nabi. Kalau kita baca di perjanjian lama, sebelum Yesus lahir ke muka bumi ini sudah dinubuatkan mungkin beratus tahun. Nah, jadi dia harus menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi di perjanjian lama. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke sorga setelah kebangkitannya dari antara orang mati? Yaitu untuk menyediakan tempat. Alkitab mencatat untuk menyediakan tempat bagi siapa saudara? Bagi orang-orang yang hidup takut akan dia, bagi orang-orang yang mengasihi dia, bagi orang-orang, bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi kita gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang percaya kepada dia, yang takut akan dia. Saudara, mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-14. Di Injil Yohanes akan diberitahu pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Judulnya di atas rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Jadi kenapa Yesus, salah satu tujuan Yesus kembali naik ke surga setelah kebangkitannya, selain daripada dia memang dia datangnya dari surga, menggenapi nubuatan para nabi di perjanjian lama, untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada dia, yang mengasihi dia. Karena Tuhan mau di mana dia berada, kita ada bersama dia, saudara. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bangga dan bersemangat mengiring Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Yesus berkata bahwa Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan rumah, tempat yang terbaik. Dia kata, rumah Bapakku besar. Saudara, manusia tidak selamanya ada di muka bumi ini. Ada waktunya, ada limitnya. Tetapi kita bangga dan bersyukur. Walaupun kita belum tahu kapan Tuhan panggil kita, lewat cara apa saja, tapi ada jaminan dari Yesus bagi kita yang percaya kepada dia, bagi kita umatnya, anaknya, pengikutnya, saudara. Tuhan sudah berjanji dan sudah menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan tempat yang disediakan itu jauh lebih indah daripada muka bumi yang kita cintai ini. Karena Alkitab mencatat di surga itu tidak ada air mata, tidak ada penderitaan dan sakit penyakit, saudara. Nah, jadi itu salah satu tujuannya kenapa Yesus naik kembali ke surga. Karena dia mau menyediakan tempat buat saya dan saudara. Bagi saudara yang percaya, katakan amin. Amin, saudara. Oleh karena itu kita bersuka cita. Oleh karena itu kita merayakan dan terus merayakan. Selain daripada ibadah yang lainnya, kita terus merayakan sebagai tanda ucapan syukur, penghormatan, kebanggaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus dosa kita, Sang andalan kita, penjunan kita, sumber kehidupan kita, saudara. Amin. Dan dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Saudara boleh kasih tahu sama kanan kiri saudara, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, karena Tuhanmu sudah menyediakan tempat yang terbaik bagimu di kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, kenapa yang keempat, saudara? Kenapa Yesus naik ke surga, saudara? Kita melihat di Alkitab adalah untuk mengirimkan atau mencurahkan rohnya kepada saya dan saudara, umat-umatnya, anak-anaknya. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-16. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-16.
ayat yang ke-7 ke-8. Saya bacakan buat kita semua ya saudara ya. Dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu, bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus berjanji bahwa dia naik ke sorga bukan saja-saja, bukan asal-asalan, tapi dia berkata lebih baik aku pergi, supaya dia turun ke bumi, supaya dia datang, yaitu siapa? Roh Kudus yang dijanjikan saudara. Kalau kita baca di kitab Lukas, Tuhan menjanjikan akan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu untuk apa? Alkitab tadi berkata untuk menginsapkan, ayat 13 ya, dikatakan gini. Tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Jadi kedatangan Roh Kudus buat kita gerejanya bukan sekedar dia datang ke bumi, tapi Alkitab mencatat, bahkan dikatakan tadi di ayat 8 ya, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Dia akan menginsapkan manusia akan dosa. Dia akan menginsapkan, menyadarkan manusia akan kejahatan. Oleh karena itu waktu kita insaf, waktu kita sadar perbuatan jahat kita, pikiran jahat kita, perkataan jahat kita, kelakuan kita yang jahat saudara, yang tidak benar, itu sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Untuk itulah dia ada di muka bumi ini, untuk menginsapkan saya dan saudara, untuk menginsapkan manusia-manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan lagi di 13 bahwa Roh kebenaran ia akan memimpin. Roh Kudus datang turun ke bumi untuk menuntun, memimpin, mengajar-ngajari saya dan saudara untuk hidup benar di hadapan Allah, memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan, menghibur kita, menguatkan kita, memotivasi saya dan saudara. Oleh karena itu Yesus berkata lebih baik aku pergi supaya ia datang. Amin saudara. Itulah salah satu tujuan Yesus kenapa dia naik ke surga, supaya Roh Kudusnya datang ke muka bumi. Dan sampai hari ini, kalau saudara dan saya masih bisa mengasihi Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini, kalau kita masih sanggup melayani Tuhan, mengiring Tuhan, walaupun situasi kondisi begitu sulit setelah hadirnya si corona ini saudaraku, bahkan sebelumnya juga saudara, sebenarnya semua karena pertolongan Roh Kudus, semua karena tuntunan dan pembelaan Roh Kudus. Kalau kita masih bisa mengalami kedamaian di tengah-tengah situasi yang begitu tidak menjanjikan dan tidak pasti ini saudara, itu semua karena Roh Allah, karena Roh Kudus. Oleh karena itu kita sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan sia-siakan saudara. Amin. Nah yang seterusnya, yang kelima saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yaitu untuk menyatakan penyertaannya, untuk membuktikan penyertaannya, itu penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita melihat Matius 28, yaitu yang selalu kita sudah dengar, ayat yang selalu kita dengar. Matius 28 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Jadi naiknya Yesus ke surga salah satu untuk yaitu untuk apa tadi saudara? Menyatakan penyertaannya. Bagaimana kita tahu penyertaan Tuhan? Ya sekarang kita tahu. Tuhan sudah nyatakan lewat kenaikannya ke surga. Nah untuk menyatakan penyertaannya dalam kehidupan orang-orang percaya, itu saya dan saudara, kita seluruh gereja Tuhan. Amin. Oleh karena itu penting sekali kita menyadari dan selalu mengingat betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara, betapa Tuhan setia kepada kita. Sering sekali kita tidak setia kepada Tuhan. Sering sekali kita gagal mengasihi Tuhan. Sering sekali kita gagal dalam menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Sering sekali kita gagal melakukan kehendak Allah dalam hari-hari kehidupan kita saudara. Tetapi Tuhan baik. Sampai hari ini
kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, entah pun mungkin kita serba kekurangan atau apa segala macam karena si corona atau karena apa saja, saudara, Tuhan masih menyertai kita. Nyata sekali, penyertaan Tuhan itu lebih nyata dari segala sesuatu. Saya berani berkata seperti itu. Kalau hari ini saudara bernapas, itu satu tanda, satu bukti bahwa Tuhan masih menyertai saudara. Amin. Nah yang keenam, saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena kenaikan Yesus ke surga, saudara, adalah membuktikan, ini penting, perhatikan. Kenaikan Yesus ke sorga, terangkatnya Yesus ke sorga setelah dia bangkit dari antara orang mati di muka bumi ini, yaitu membuktikan kemahakuasaannya, membuktikan kedahsyatannya, membuktikan kemahakuasaannya, kedahsyatannya atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga adalah membuktikan kemahakuasaannya atas segala sesuatu, bahwa Dia adalah Tuhan. Artinya Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia berkuasa atas jagat raya ini. Dia berkuasa, Dia mau naik, mau turun, mau bangkit dari antara orang mati. Dia berkuasa karena Dia Tuhan, saudara. Dia yang mempunyai surga. Kita mungkin sering dengar surga dan membicarakan tentang surga, tapi kita belum pernah sampai ke sana. Tetapi Yesus di bagian pertama tadi di Yohanes 8 sudah dikasih tahu bahwa Dia bukan dari bawah, Dia bukan dari dunia ini, tapi Dia dari atas. Dia dari surga, sehingga Dia harus kembali ke sana. Saudara, 6 poin yang saya sampaikan yang singkat ini kiranya boleh mengingatkan, menginsapkan, menyadarkan kita kembali betapa kita butuh Tuhan, betapa kita perlu Tuhan, betapa kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, betapa kita bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur sebagai orang percaya, kita bangga, saudara, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kiranya saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di hari kenaikan Yesus ini, boleh membangkitkan semangat kita lebih lagi, boleh membaharui hati dan pikiran kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, boleh memotivasi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, supaya kita semakin hari semakin setia, semakin hari kita semakin semangat, bergairah, semakin antusias mengiring Yesus sebagai umat pilihannya, sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan kita semakin semangat melayani Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan itu kita pergunakan bukan untuk hal-hal dunia. Biarlah kesempatan atau waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan bagi kita anak-anaknya hari-hari ini, saudara, biarlah kita pergunakan bukan untuk hal-hal yang dosa, bukan untuk hal-hal yang daging, bukan untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi biarlah kesempatan waktu yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini kepada kita pergunakan sebaik mungkin di hadapan Tuhan, karena kita transparan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan siang dan malam. Tuhan melihat rencana-rancangan kita. Tuhan melihat dimanapun kita berada. Namun, mari saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, biarlah hati kita dibaharui, semangat, antusias, kesetiaan kita dibaharui oleh firman Tuhan ini. Biarlah kita digairahkan kembali, biarlah kita ditemukan kembali lebih menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Apakah saudara bersyukur? Apakah saudara menyadari bahwa Yesus sudah naik ke surga, bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk saya dan saudara, untuk kita yang Dia kasihi dan Dia cintai. Amin, saudaraku. Saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat hari ini, biarlah ini memotivasi kita. Yang lemah kiranya dikuatkan hari ini, yang jatuh kiranya diangkat oleh Tuhan, yang jauh datang kembali, yang berdosa diampuni Tuhan, dan kita bertobat sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dan ini adalah hari yang besar, hari yang mulia, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebanggaan. Pastikan dimanapun saudara berada, lewat ibadah ini, semangat gairah saudara semakin dibaharui oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang singkat yang boleh saya sampaikan. Sebagai respon kita, sebagai hormat kita mau angkat satu pujian di hadapan Allah. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri sebentar dimanapun saudara berada. Ataupun saudara yang mungkin tidak bisa berdiri, entah karena saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan ini mungkin di kamar, terserah saudara, sambil duduk juga tidak apa-apa. Saya mau kita angkat satu pujian ini, kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan,
atas segala Allah, karena cuma Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kita angkat pujian ini sebagai korban syukur, sebagai pujian penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Katakan datang, datanglah sekarang.
Demikian kerinduan hati kami. Demikian pernyataan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, buat kenaikan-Mu Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat manusia, penebus dosa manusia yang sanggup menyelamatkan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur menjadi milik kepunyaan Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu yang ada dalam diri umat-Mu tidak terbatas. Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman ini, Engkau jamah dan Engkau berkati Tuhan. Materaikan benih firman-Mu dalam hati umat-Mu. Firman-Mu yang singkat, ajar-ajari mereka. Biar lewat kebenaran firman yang hamba sampaikan hari ini, Roh-Mu bekerja, menyemangati, memotivasi semua gereja-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Sehingga apapun situasi, kondisi, keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami semakin giat dalam Tuhan. Kami semakin semangat, bergairah, antusias, mengiring, bahkan melayani Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya menerima sukacita firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan, disemangati dimanapun saudara berada. Amin. Haleluya.